Nomor 9. Perhatikan gambar dari 3 peristiwa tumbukan tidak lenting berikut. Pada gambar di atas, dari keadaan diam, bola 1 masanya 50 gram. Ini bola 1 ya. Disodok dengan gaya 4 Newton dengan waktu sentuh 0,1 sekon. Setelah disodok, bola putih bergerak tanpa kehilangan energi dan menumbuk bola 2. Ini bola 2. M2 dan M1 sama 50 gram yang dalam keadaan diam. Oke, ini berarti V0-nya 0 ya. V0 yang sama dengan 0. Setelah tumbukan, kedua bola bergerak bersama-sama. Ini kata kuncinya. Kedua bola bergerak bersama-sama dan masuk lubang. Kecepatan bola 2 sesaat setelah tumbukan. Oke. Tumbukan itu kan dibagi menjadi 3 gitu ya. Tumbukan. Pertama nih, tumbukan lenting. Tumbukan lenting itu kita menggunakan persamaan ini ya. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Ini maksudnya itu adalah kekekalan momentum gitu ya. Jadi momentum sebelum, karena sebelum itu ada 2 benda berarti P1 ditambah P2. Momentum sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan. Setelah tumbukan ada dua benda berarti ya P1 aksen ditambah P2 aksen. Tumbukan lenting itu syaratnya kedua benda tidak boleh nempel setelah tumbukan. Jadi masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Kemudian tumbukan lenting sebagian. Ini juga berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi ini sama, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Bedanya di sini ada koefisien restitusi gitu ya. Koefisien restitusi itu menandakan bahwa ada energi yang hilang gitu ya. Jadi kalau misalkan ini lenting ya, ini awalnya sebelum tumbukan, ini ada V1, ini V2. Setelah tumbukan, ini kan bergerak ke sana. Katakanlah ini bergerak masing-masing ke arah sana. Ini V2 aksen, ini V1 aksen. Kalau dia lenting sempurna, maka V2 aksen dengan V1 aksen itu energi kinetiknya kalau dijumlahkan itu sama dengan energi kinetik awal. Makanya ini juga berlaku di sini nih, EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Hukum kekekalan energi kinetik. Tetapi kalau tumbukan tidak lenting, ini ada energi yang hilang. Karena ada energi yang hilang, maka V1 aksen dan V2 aksen itu kemungkinan besar kecepatannya akan lebih kecil gitu ya. Jadi akan lebih lambat daripada yang tumbukan lenting sempurna. Makanya ada koefisien restitusi. Persamaannya adalah V2 aksen kurangi V1 aksen per V1 dikurangi V2. Kemudian kalau tumbukan yang terakhir nih, tidak lenting. Tumbukan tidak lenting jika setelah tumbukan, ini M1, V1, M2, V2, ini tidak ada aksennya ya, sebelum tumbukan ini. Setelah tumbukan keduanya itu menjadi satu gitu ya, bergerak bareng-bareng. Jadi disebutnya tuh V gabungan. Bisa saja ke arah kanan, bisa saja ke arah kiri, tergantung V1 dan V2 gitu ya. Makanya persamaan hukum kekekalan momentumnya jadinya begini. Awalnya kan ada dua benda, P1 ditambah P2. Kemudian setelah tumbukan ada satu benda karena sudah bergabung, P gabungan namanya. Berarti ini M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V gabungan. Ini ya cocok yang seperti soal nomor 9, yang cocok dengan soal nomor 9. Karena kedua bola bergerak bersama-sama gitu ya. V2-nya nilainya 0 karena awalnya diam gitu ya. Makanya ini M1V1 sama dengan M2 tambah
M2 tambah M1 ya, boleh dibalik ya. Ini M1 tambah M2 atau M2 tambah M1 sama saja. Kali V gabungan. Yang ditanya yang ini, V gabungan. M1 sama M2 ada, berarti kita tinggal mencari V1 gitu ya. V1 itu dicari dengan keterangan ini nih. Saat disodok dengan gaya 4 Newton dengan waktu sentuh 0,1 sekon. Jadi ini ada hubungan antara gaya sodok, gayanya, dengan waktu sentuh delta T. Gaya dengan delta T itu impuls gitu ya. Sama dengan F dikali delta T. Nah, impuls itu ingat, dia menyebabkan perubahan momentum. Makanya ini bisa ditulis M V2 kurangi V1. Awalnya sebelum disodok tentu dia diam, maka V1-nya ini nilainya 0 sebelum disodok gitu ya. Makanya boleh ditulis ini F kali delta T sama dengan M dikali V gitu ya. V2 itu maksudnya kecepatan benda satu setelah disodok gitu ya. Jadi ini boleh ditulis tetap V1 ya. Ini boleh ditulis gini kalau gitu. V1 setelah disodok. V1 set gitu ya. Maksudnya setelah disodok. F-nya kita masuk gini 4. Dikali delta T 0,1 sama dengan M-nya tadi 50 gram. Jadinya 50 kali 10 pangkat min 3 ya. Kali V1. Ketemu nih V1-nya. Jadinya ini 4 kali 10 pangkat min 1 dibagi 5. Ini kan 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Kita naikin jadinya 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat min 1 jadinya 10. Jadinya kan 40 per 5 sama dengan 8. Ini ada sekarang nih. Kita tulis nih sekarang. M-nya kita tulis aja M dikali 8 sama dengan M ditambah M berarti kan 2M dikali V gap. M-nya kita coret nih. Berarti V gabungan sama dengan 4 gitu ya, meter per sekon. Jawabannya yang C gitu ya.